Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah sistem terdistribusi, di mana kami akan mempresentasikan mengenai materi arsitektur sistem terdistribusi. Sebelum ke materi utama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu dengan Ketua Rizky Anissa Darmawan dengan 3 orang anggota, yaitu Muhammad Mustahil Khair, saya sendiri, Muhammad Fadil Abi Faris, dan Rusdi Firdaus Malik. Untuk materi pertama dipersilakan untuk ketua kelompok Rizky Anissa Darmawan. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah sistem di mana proses informasi didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak terbatas hanya pada satu mesin saja. Selanjutnya, definisi arsitektur. Suatu rencana untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antara komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen, kurang lebih seperti gambar di samping. Selanjutnya di sini ada model arsitektur sistem terdistribusi. Arsitektur logis. Terdapat organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud berupa unit modular, berupa interface yang diproses di sistem yang berbeda. RPC, Remote Procedure Call, Message Passing. Terus di sini ada jenis model arsitektur logis, layered arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, event based arsitektur. Lalu di sini ada arsitektur fisik atau sistem arsitektur, yaitu peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Layered arsitektur. Komponen-komponen pada layered arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan atau disebut layer, fungsi dan service. Contohnya adalah operating system, Windows atau Linux, dan ada network protocol, OSI ataupun TCP/IP. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Lalu object based arsitektur. Object based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan korespondenan dengan komponen dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Bentuk objek arsitektur ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Contohnya sebagai berikut yang ada di gambar. Lalu ada data center arsitektur. Data center arsitektur bisa disebut sebagai gudang data atau data warehouse yang memiliki fungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem yang berbasis web. Kurang lebih alurnya seperti gambar di samping. Lalu yang terakhir itu ada event based arsitektur. Proses event based arsitektur pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang bisa diterima. Keuntungan dari arsitektur ini adalah proses yang bersifat loosely coupled. Oke, selanjutnya adalah sistem arsitektur. Ada 3 di sini. Pertama ada centralized arsitektur ataupun client server, di mana terdapat 2 hal, yaitu pertama application layering dan juga multi-tiered arsitektur. Yang kedua ada decentralized arsitektur. Di antaranya ada struktur peer-to-peer arsitektur, kemudian ada struktur peer-to-peer arsitektur, ada topologi management of overlay network, dan juga super peers. Dan yang terakhir adalah hybrid arsitektur. Yang pertama ada edge server system dan collaborative distribute system. Nah, yang terakhir adalah
Perbandingan adalah arsitektur versus middleware. Pertama, tidak membahas perbandingan arsitektur dan middleware. Kemudian middleware mengikuti bentuk arsitektur yang ada. Yang terakhir adalah middleware dan aplikasi menangani kebutuhan berbeda, namun nanti tetap dibutuhkan solusi di mana middleware mudah untuk dikonfigurasi, disesuaikan, dan dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dan itulah materi dari kelompok sistem terdistribusi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.